Ada banyak orang percaya yang sulit mendengar suara Tuhan karena ternyata hatinya masih tertuju kepada dunia ini. Sehingga tidak heran kehidupan mereka terus diganggu oleh kekhawatiran dan tipu daya kekayaan. Mereka terus mengejar kemilau dunia ini daripada kemuliaan yang Tuhan berikan. Lalu mengapa hal ini bisa terjadi di tengah-tengah orang percaya? Pastor Stephen Agustinus menjelaskannya secara detail di dalam khotbah kali ini, yaitu jalan masuk untuk tinggal di dalam Dia dan dinamika di dalam rumahnya. Jemaat, hidupmu akan semakin akurat dan engkau akan semakin jauh dari masalah. Setiap kali tantangan datang akan menjadi kesempatan engkau menikmati kemenangan yang besar. Kesempatan engkau menikmati melihat Tuhan yang berperang bagimu. Tuhan yang bekerja di tengah-tengah hidupmu, dalam hidupmu, akan selalu memberi kau kemenangan demi kemenangan, demi kemenangan, demi kemenangan, demi kemenangan, demi kemenangan. Makin banyak tantangan yang kau hadapi, artinya makin besar kemuliaan yang Tuhan sediakan bagimu. Terjadilah! Selama mata hatimu terus tertuju kepada Yesus, engkau akan selalu alami tantangan sebesar apapun dengan mudah kita akan taklukkan. Setuju, amin? Tapi Tuhan juga mengendaki bukan hanya mata hatimu yang tertuju kepada Dia. Tuhan mau dari hatimu, katakan, Tuhan mengendaki dari dalam hidupku, aku memunculkan sebuah niat untuk ikut terlibat dalam agenda Tuhan. Amin. Dari dalam hatimu harus muncul sebuah niat untuk bisa ikut terlibat menggenapi apa yang menjadi agenda Tuhan. Nah, ini yang saya harus ngomong sama saudara. Agenda kerajaan sorga selalu dinyatakan lewat gereja lokal. Tapi saya bisa bicara tentang BCC. Saya tahu satu hal, jemaat BCC terlahir karena ada destiny yang harus digenapi. Ada satu agenda Tuhan yang harus direalisasikan. Nah, itu sebabnya kalau saudara rindu, engkau bisa betul-betul menghasilkan dampak, menghasilkan impact. Hidupmu tidak cuma jadi Kristen yang sukses. Tuhan tidak mau saudara sibuk dengan keberhasilan pribadi. Tuhan menyatukan saudara untuk menjadi satu tubuh. Artinya ada sebuah aktivitas korporat yang Tuhan mau untuk kita capai, yang hanya bisa tercapai kalau kita kerjakan bersama-sama. Kalau saudara gagal untuk melihat bahwa masa depan dalam kerajaannya jauh lebih gilang gemilang daripada masa depan dunia ini, tidak heran saudara terus khawatir. Kenapa? Karena engkau tahu masa depan dunia ini kelam, masa depan dunia ini buruk, masa depan dunia ini tidak ada pengharapan. Nah, saudara yang ada di dalam dunia berhak untuk khawatir. Saya sungguh menikmati apa yang terjadi di dalam ibadah kali ini, bahwa memang hanya ada masa depan di dalam rumah Tuhan. Saya tidak melihat ada masa depan itu di luar sana. Di sana segala sesuatu berjalan tidak menentu. Kelihatan berhasil sesaat, tapi nanti pada satu saat akan turun seperti roller coaster. Orang yang hidup di dalam dunia ini menerima firman dengan gembira, namun ketika ada kekhawatiran dan tipu daya kekayaan mulai menghimpit, mencekik. Itu juga pernah saya alami, ada kekhawatiran ketika saya mulai mengikuti jalan orang dunia. Namun ketika saya diingatkan Roh Kudus untuk kembali ke jalan yang semestinya, jalan yang akurat, somehow saya merasakan kekhawatiran dan tipu daya kekayaan tidak bisa lagi mulai menjerat saya. Saya seperti terbebas dan saya mulai bisa melihat bahwa ada jalan di dalam rumah Tuhan. Tuhan seperti meluruskan jalan saya, sehingga saya dapat melihat bahwa jalan hidup orang benar itu seperti cahaya fajar. Jika kita terus mengikuti jejak langkah pemimpin, kemenangan yang beliau raih, kemenangan yang Bapak Rohani raih, saya pasti yakin akan juga terjadi dalam hidup saya. Bahkan dengan matamu tertuju kepada Yesus, engkau punya niat meleburkan diri dalam agenda Tuhan yang Dia nyatakan dalam gereja. Seharusnya yang muncul dalam hati saudara bukan rasa khawatir, rasa yakin.
Kenapa? Karena engkau ada dalam sebuah kerajaan yang tidak pernah tergoncangkan. Masa depan hanya ada dalam kerajaannya. Mungkin saudara berkata, Pak, tapi saya masih sulit untuk bisa melihat masa depan kok ada dalam gereja. Dengar ini, kalau saudara masih mengalami kesulitan untuk melihat masa depan yang gilang gemilang, yang Tuhan akan manifestasikan lewat gerejanya, doa mintalah untuk Tuhan buka mata hatimu. Karena selama ini matamu ditutupi oleh keagamawian. Karena kalau saudara belajar di dalam Alkitab, saudara akan mendapati ketika orang Israel masih dijadikan sebagai tolok ukur, standar, pola, pattern kehidupan kerajaan. Kehidupan kerajaan sorga di atas muka bumi ini. Apa yang terjadi? Saudara mendapati seluruh aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang Israel, tidak peduli sukunya apa, profesinya apa, selalu berpusatkan pada kemah pertemuan. Rumah Tuhan selalu ada di tengah. Apa artinya? Jadi sentral. Nah, selama sekian waktu lamanya yang namanya rumah Tuhan atau gereja di hari-hari yang terakhir ini sudah mengalami degradasi dan perubahan fungsi. Tidak lagi menjadi pusat dari aktivitas dan kehidupan. Kenapa? Karena hanya menjadi pusat aktivitas kerohanian, keagamaan belaka. Saya mau saudara mulai mengganti konsep kekristenan yang selama ini kau punya. Karena konsep yang keliru, yang agamawi akan menghambat, menghalangi ruang gerak Tuhan dalam hidupmu. Tapi ayo mari kita benahi sama-sama. Katakan amin. Ayo kita benahi hidup kita. Nah, di dalam rumahnya, di dalam rumah Tuhan, dia ketika datang di tengah-tengah kita, dia tidak mau datang hanya sebagai sang pencipta. Dia tidak mau hanya datang sebagai penebus buat saudara. Tapi lebih dari itu, dia ingin datang sebagai Bapa dalam hidup. Tapi permasalahannya dia kan tidak kelihatan. Itu sebabnya di setiap rumah rohani, Tuhan mencari seseorang yang bisa dia pakai untuk merepresentasikan keberadaannya sebagai seorang Bapa. Itu sebabnya disebut dengan sebutan Bapak rohani. Kenapa? Karena orang ini, pemimpin ini, si Bapak rohani ini harus merepresentasikan Bapa sorgawi. Nah, tujuan utama kenapa Tuhan menyebut ini Bapak rohani, tujuannya adalah agar pola ilahi, katakan pola ilahi, pola yang sudah dibangun oleh Tuhan dalam hidup sang Bapa rohani akan bisa diduplikasi ke dalam hidup jemaat yang memposisikan diri sebagai anak rohani. Di tengah dunia yang semakin mencetak masing-masing orang jadi individualistis, jadi egois, tidak peduli yang lain, Tuhan justru sedang menumbuhkan sebuah kehidupan bersama di tengah-tengah kita. Dan saya percaya ada masa depan di dalam rumah Tuhan. Ada masa depan bagi keluarga rohani kita. Oh, aku berdoa, aku deklarasikan, aku nubuatkan, masa perubahan sedang terjadi dalam hidupmu. Sikap hatimu sedang diubah, konsep pikirmu sedang dibaharui. Engkau mulai memberi dirimu menjadi anak di dalam rumah. Engkau bukan anak gampang. Engkau anak yang memberi dirimu didisiplin, diayomi, diajar, diperlengkapi, sehingga damai sejahtera berkuasa atasmu. Buah kebenaran muncul. Terjadilah di dalam nama Yesus. Aku berdoa hidupmu terus diposisikan oleh Tuhan. Hidupmu dipromosikan oleh Yang Maha Tinggi, sehingga ketika rohnya dicurahkan, engkaulah orang pertama yang mengalami pekerjaan rohnya. Terjadilah di dalam nama Yesus. Alasan di antara sesama saudara terjadi kekisruhan adalah karena tidak adanya seorang Bapa. Atau ada pemimpin yang mau berfungsi jadi bapak, anaknya yang gak ngakui bapaknya. Biarlah Roh Kudus melahirkan aku dalam hati.
Saya berdoa sebagaimana Tuhan melahirkan engkau dalam hidupku. Roh Kudus akan melahirkan aku dalam hidupmu. Sehingga hubungan yang kita bangun akan terbangun karena pekerjaan firman dan roh. Bukan hanya pengajaran, tapi roh yang melahirkan di dalam hidupmu. Mungkin saya tidak bertemu dengan beliau setiap hari, tetapi apa yang beliau coba sampaikan, baik lewat khotbah maupun lewat renungan yang ada, saya sudah tidak ada lagi orang kedua yang mulai menjadi input buat hidup saya. Hanya beliaulah satu-satunya yang menjadi input terutama. Bahkan renungan yang ada pun tidak bisa saya cuma baca sekali. Seringkali kita tertipu kalau cuma baca sekali dianggap sudah tahu. Saya sampai kadang meluangkan waktu membaca itu 2, 3 kali, 4 kali. Kadang saya setel audionya, saya dengar dengan sambil nyetir tapi saya melihat ketika saya mulai menenggelamkan diri, istilah seperti membaptis diri dalam pesan firman yang disampaikan oleh Bapak Rohani, saya mendapati frekuensi hati saya mulai terjadi perubahan. Saya mulai belajar menangkap apa sebetulnya yang berusaha beliau sampaikan. Dan saya coba kaitkan juga dengan kehidupan pribadi saya dan keluarga. Saya melihat ada suatu kestabilan di dalam roh saya. Tadinya gampang mungkin naik turun, mungkin gampang emosi, itu saya lihat semakin hilang. Roh saya semakin stabil. Sehingga dalam pembawaan sehari-hari ketika saya berinteraksi dengan orang, situasi dan kondisi yang ada tidak mudah mencemarkan saya. Sungguh saya bersyukur bisa menemukan sebuah pola. Sungguh Tuhan sangat baik. Berarti firman yang mengatakan Bapak adalah Bapak yang baik itu sungguh saya alami. Tanpa kehadiran saya terhubung dengan Bapak Rohani, hidup saya bukan berarti apa-apa. Tapi ketika saya mulai belajar menghubungkan diri, saya mulai mengalami realita bahwa Bapak itu sungguh baik. Ucapan syukur kadang mengalir begitu saja. Kadang keluar dalam bentuk doa-doa kecil. Bapak terima kasih karena kau memberi aku seorang Bapak Rohani. Kadang muncul di dalam doa-doa kami, kadang muncul begitu saja. Saya sungguh bersyukur, hanya ada satu kata, saya sungguh bersyukur karena memiliki seorang Bapak Rohani. Ketika dinamika ini muncul, bagaimana ini bisa muncul? Hadirnya seorang Bapa, membangun pola ilahi, menanamkan kehidupan ilahi. Ketika dinamika ini muncul di tengah kita, saat itulah engkau akan mendapati perikop yang berikutnya. Sion akan dilahirkan. Ketika gereja dibangun secara akurat, diayomi di dalam keilahian, gereja tidak lagi menjadi institusi keagamaan. Gereja mulai menjadi institusi kerajaan. Sion akan terlahir. Ada anggota DPR. Mereka bisa bicara politik di warung kopi. Pertanyaan saya, ketika mereka bicara ini undang-undang pasal 13 ayat 5, ayat 11, ayat 10, ayat 15, ada perubahan enggak? Kenapa? Karena di warung kopi. Tapi begitu mereka berbicara di rumah representatif, House of Representative. Apa itu? Gereja. Kita kumpul di sini karena kita mau mengeluarkan hukum, ketetapan. Dan saat ini Tuhan, aku berdoa, ini waktunya kami sebagai jemaat-Mu Tuhan, kami mulai melihat kebutuhan rumah. Saat ini aku berdoa setiap jemaat yang ada, Engkau mulai melihat kebutuhan rumah rohani di tempat ini. Oh, terbukalah matamu saat ini, Engkau mulai memenuhi kebutuhan rumah. Bapak, saat ini aku berdoa ada keberanian untuk memberi hidup kami, untuk memenuhi kebutuhan rumah. Karena ini waktunya kami jemaat PCC, kami muncul sebagai gereja Sion-Mu Tuhan. Bapak, pada siang hari ini aku berdoa, tidak ada satupun dari antara kami yang hanya akan tetap menjadi jemaat biasa. Tapi setiap kami akan mulai melihat lahirnya Sion. Hari ini aku deklarasikan, aku nubuatkan, masa perubahan sudah tiba. Era gereja sebagai institusi keagamaan telah berakhir. Inilah saatnya gereja Tuhan sebagai institusi kerajaan dinyatakan
Aku deklarasikan gereja Tuhan di Indonesia. Masa perubahan sudah tiba.